Halo, selamat datang di channel saya. Untuk kalian yang lagi nonton video ini, semoga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Mari kita doakan teman-teman, semoga pandemi ini cepat berakhir supaya aktivitas kita kembali normal. Oke teman-teman, kali ini saya akan sharing bagaimana menentukan apakah HP kita ini memerlukan SD card atau tidak. Oke teman-teman, sebelumnya kita tahu bahwa di pasaran itu sangat banyak beredar SD card teman-teman, mulai dari kelas 6, mulai dari kelas 4, kelas 6 sampai dengan kelas 10 teman-teman. Dan di sini juga banyak versinya. Di kelas 10 ini ada yang cocok untuk gaming, cocok untuk musik, dan cocok untuk perekaman pada video teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya akan mencoba menggunakan salah satu memori dengan benchmark yang cukup rendah teman-teman ya. Ini untuk mengukur apakah SD card ini cocok dengan HP kita dengan cara melakukan benchmark. Oke, kalian yang baru mampir, silahkan kalian klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendukung channel ini terus berkembang dan kalian akan mendapatkan notifikasi tentang teknologi setiap hari yang bermanfaat untuk keseharian kalian. Oke teman-teman, kita mulai saja. Nah, di sini teman-teman saya akan mencoba memasangkan satu perangkat SD card yang saya pasang di HP saya. Di sini sekedar informasi teman-teman, jadi HP saya adalah HP dengan tipe Nokia 8 yang menggunakan UFS 2 teman-teman. Jadi untuk memori internalnya menggunakan UFS 2. Nah, di sini sebenarnya saya ingin berbagi bagaimana sih cara membedakan perangkat ini apakah dia cocok dengan SD card teman-teman. Nah, oke, saya akan melakukan pendeteksian yang pertama. Di sini saya cek apakah SD card masuk atau tidak di HP saya. Saya klik file. Nah, di file ini kita akan menemukan dua storage teman-teman. Yang pertama adalah storage internal, di mana internal saya menggunakan 64 GB dan di situ ada storage SD card dengan kapasitas 8 GB teman-teman. Nah, di sini saya lakukan percobaan saja dengan memori yang ala kadarnya teman-teman ya, supaya kita bisa mengetahui perbedaan yang kontras antara keduanya. Nah, intinya teman-teman, dari kedua ini kita harus memastikan dia memiliki spesifikasi yang seimbang teman-teman. Nah, di sini misalkan performa dari internal kita dari nilai 1 sampai 10 ini memiliki nilai 9 teman-teman, tapi pada kartu SD kita dari nilai 1 sampai 10 ini hanya memiliki nilai 4. Itu artinya ini tidak layak untuk kita gunakan karena ini akan mempengaruhi performa dari memori internal kita yang sudah memiliki kecepatan yang baik teman-teman. Dan bagaimana cara mengetahui performa itu? Teman-teman bisa lakukan download. Di sini saya sudah menyiapkan aplikasi Androbench teman-teman ya. Saya akan tunjukkan di Play Store. Saya tuliskan Androbench. Oke, di sini akan keluar teman-teman Androbench. Di situ ada dalam kurung storage benchmark teman-teman ya. Oke, setelah itu kita buka. Nah, pada Androbench ini akan mendeteksi dari nilai, jadi dia akan mengukur nilai dari kecepatan pada perangkat kita teman-teman. Nah, di sini karena perangkatnya ada dua, yang pertama adalah internal, yang kedua adalah eksternal, kita harus membandingkan, dipastikan keduanya ini seimbang. Nah, di sini teman-teman cara mengukurnya, yang pertama kalian klik setting, lalu kalian pilih target partition. Nah, di sini kalau partisinya ada di atas itu teman-teman slash data, itu artinya kalian melakukan benchmark pada memori internal. Setelah itu kalau misalkan di sini memori internal sudah kita pilih, kita tinggal measure, lalu kita klik micro, lalu kalian yes. Oke teman-teman. Nah, di situ kalian silakan tunggu prosesnya sampai keluar hasilnya teman-teman. Nah, di sini saya tidak lakukan proses teman-teman ya, karena prosesnya cukup lama. Nah, nanti setelah dilakukan yes, proses selesai teman-teman, silakan kalian cari historinya. Nah, history ini akan menunjukkan dari hasil yang kalian dapatkan pada saat pengukuran teman-teman. Nah, di sini saya pertama melakukan pengukuran pada memori internal saya, yaitu pada pukul setengah 10 dan tanggal yaitu hari ini 23 Agustus. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat targetnya adalah ext4 FBE. Di situ menggunakan spesifikasi 64 MB dan sebagainya. Nah, kalian bisa melihat di situ ada sequential read. Jadi dia melakukan pembacaan data yaitu kecepatannya 369 MB per second teman-teman ya. Setelah itu ada sequential write, di situ dia bisa membaca data, mengcopy data teman-teman, itu sekitar 24,29 MB. Nah, di bawahnya itu adalah random read, ada random write teman-teman ya. Jadi ini adalah diberikan pada satuan IOPS.
Nah, kalau kalian tahu IOPS ini adalah input output per second teman-teman. Dia input output per secondnya adalah 18.572 pada read atau pada pembacaan data. Pada write di sini dia adalah 1254 untuk satuan IOPS-nya. Nah, teman-teman bisa kita lihat kecepatan pada internal kita adalah sekian. Untuk kalian yang memilih micro SD untuk beban pada aplikasi kalian atau pada game kalian, jadi storage game kalian ingin kalian bebankan ke micro SD, kalian pastikan dia memiliki performa yang tidak jauh dari ini teman-teman. Jadi boleh lebih atau boleh kurang sedikit, tapi jangan terlalu parah teman-teman ya, karena kalau misalkan terlalu rendah maka HP kalian yang awalnya adalah HP yang cepat ini performanya akan menurun. Nah, setelah itu yang kedua teman-teman, kalau sudah saya lakukan benchmark pada memori internal, saya akan melakukan benchmark pada memori eksternal. Caranya saya klik setting. Di sini saya akan lakukan pemilihan storage teman-teman. Kalian pilih storage yang kedua. Di situ storage 06A6 misalkan ya. Nah, ini artinya kita memilih partisi pada SD card kita teman-teman. Lalu sekalian measure, lalu kalian pilih micro, lalu kalian yes saja. Nah, kalau sudah yes, kalian tunggu prosesnya sampai selesai teman-teman. Nah, ingat ya teman-teman, kalian jangan mengagalkan proses ini karena ketika kita gagalkan pengukuran akan berakhir teman-teman. Nah, kalau sudah selesai maka akan ada keterangan sukses teman-teman. Di sini mohon maaf saya tidak lakukan karena prosesnya akan lama dan video ini akan panjang teman-teman. Nah, setelah itu kalau sudah selesai kalian lakukan measurement, kalian pilih history kembali. Nah, kalian pilih history teratas ya, di mana history tersebut adalah history pada pengukuran SD card kita. Di sini saya pilih history ini. Nah, di sini kita lihat targetnya teman-teman ya. Di situ ada micro benchmark. Targetnya adalah storage 06A6. Di situ ada SD card, FS, sebagainya. Nah, itu artinya ini yang diukur adalah SD card kita teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat sequential read-nya atau kemampuan membaca datanya dia 21,05 MB per second. Ini sangat jauh berbeda dengan milik kita yang internal tadi yaitu 300 MB teman-teman ya. Jadi kalian harus pertimbangkan kalau sudah jomplang atau sudah jauh spesifikasi seperti ini kalian bisa mempertimbangkan untuk mengganti SD card yang lebih tinggi, atau kalau memori internal kalian sudah bagus atau sudah memiliki kapasitas yang besar, kalian bisa melepas SD card ini teman-teman. Setelah itu di situ ada sequential write, di situ ada 1,8 MB per second. Itu artinya kemampuan menulis data melakukan copy itu dia hanya 1,8 teman-teman. Jadi jauh dari memori internal yang tadi ditujukan yaitu 24 MB per second. Nah, di situ kita lihat pada random read-nya yaitu 957 IOPS ya. Di sini juga jauh teman-teman kalau kita bandingkan dengan internal kita, dan write-nya juga cuma 87 IOPS teman-teman. Nah, untuk IOPS ini, untuk kalian mungkin yang asing dengan bahasa ini, IOPS ini teman-teman adalah yang mengatur dari input output atau pembacaan secara random, biasanya digunakan pada saat kita melakukan permainan atau memainkan sebuah game. Nah, itu teman-teman untuk menentukan apakah SD card ini harus digunakan atau tidak di perangkat kalian, atau kalian bisa melakukan upgrade dengan cara mempertimbangkan dari hasil benchmark yang dilakukan oleh aplikasi ini. Oke teman-teman, sekian dari saya. Semoga tips ini berguna untuk kalian. Dan untuk kalian yang suka dengan video ini silahkan klik like, dan kalian yang ingin memberikan ide kalian atau memiliki cara lain untuk melakukan benchmark atau pengukuran pada SD card, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.